para pemegang saham dan kuasanya, serta hadirin yang saya hormati. Bersama ini juga izin saya menyampaikan tentang sekilas profil perusahaan dan susunan pengurus perseroan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan developer properti di Indonesia yang terus berkembang dan memberikan nilai lebih kepada konsumen, karyawan, dan pemerintah, serta mempunyai tanggung jawab sosial yang baik. Misi perseroan adalah fokus kepada sektor hunian pada kelas ekonomi kebanyakan dengan kualitas hunian yang terbaik dari segi kualitas bangunan, desain, dan sosial kemasyarakatan. Pengembangan hunian yang mempunyai nilai tinggi bagi konsumen, pelaksana pengembangan dari pemerintahan yang baik, dan menggugah pencipta lapangan pekerjaan. Memberikan komitmen terbaik bagi stakeholder dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, forum ini akan saya serahkan kepada Dewan Direksi untuk dapat memaparkan perkembangan perseroan selama tahun 2023. Untuk Bapak Suwandinoto Pradono, saya persilakan. Oke. Struktur perseroan. Ya, oke. PT Andalan Sakti Prima Indo Tbk, di mana pemegang saham adalah PT Andalan Sakti itu 51%, sekian, dan masyarakat adalah 48,8%. Di mana PT Andalan Sakti Prima Indo Tbk mempunyai dua perusahaan, yaitu Andalan Sakti Nusa, yaitu 80%, dan kemudian PT Asia Mentari Properti, yaitu 99%. Di mana PT Andalan Sakti Prima Indo Tbk dan Andalan Sakti Nusa serta Asia Mentari Properti adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang developer properti. Strategi perusahaan, ya, kita mempunyai strategi karena keunggulan dari operasional kita adalah terdiri dari dukungan dari beberapa masukan dari beberapa hal, yaitu ekspansi bisnis baru yang kait karena adanya peningkatan kualitas manajemen, ada pengembangan SDM, optimalisasi land bank yang dipunyai, kemudian ada penambahan land bank. Itulah menjadi keunggulan operasional dari PT ASP, di mana itu outputnya adalah maksimalisasi nilai daripada para pemegang saham. Sini, ya, lanjut. Sekilas bisnis perseroan, kita mempunyai proyek yaitu namanya Royal Matoa, di mana tapi proyek ini sudah habis semua, terjual di tahun 2020 di Krukut Royal Matoa. Next, kita punya juga proyek namanya yaitu Arkamaya. Proyek tersebut mempunyai luasan 3.642 meter persegi dengan unit 26 unit, jadi mini cluster. Lokasi proyek di RI Marta Dinata Tangsel, Ciputat, dan ada perencanaan rute MRT yang sekarang di Lebak Bulus itu akan bersambung sampai ke Tangsel, akan melewatin di depannya Arkamaya, jadi mempunyai prospek yang cukup bagus. Dan proyek Arkamaya untuk tipe di dalam Arkamaya tersebut mempunyai ada beberapa tipe, mulai dari tipe oak, mahogani, akasia, raspen, maple, dan alder. Dan posisi tahun 2023 Desember kita mempunyai stok 6 unit. Proyek Arkamaya, ya, oke. Dengan harga bervariasi mulai dari kita 1,2 M sampai 1,7 M, dengan luasan juga bervariasi mulai dari 70-an sekian meter persegi sampai dengan 118 meter persegi. Ya, oke. Ini foto daripada proyek yang stok kita yang terakhir, yaitu jumlah 6, sedang proses pembangunan, dan mudah-mudahan di
di akhir bulan Juni ini bangunan ini juga bisa selesai. Oke, ya. Kita punya proyek yang sekarang kita konsentrasi yang cukup lumayan besar yaitu dengan nama Grandia Lift. Grandia Lift lokasinya prosesnya di Parung Panjang, Jalan Sudamani. Dengan konsep adalah Skandinavia dan konsep kita adalah great location dan great living. Luasan proyek adalah 15 hektar. Tahap pertama ini kita pengembangan adalah 7,7 hektar. Dengan 7,7 itu adalah terdiri dari 602 unit rumah dan 8 unit komersial yaitu ruko. Tipe yang ada di dalam 600 unit itu adalah mempunyai tipe luasan tanah 60 yang namanya Elsa dengan bangunan bervariasi ada yang 20, 30 sampai 34 yaitu satu kamar, dua kamar dan tiga kamar. Dan kita mempunyai tipe kedua yang dua lantai kita namakan adalah Maisa yang mempunyai jumlah unit yaitu ada 183 unit, tapi Elsa itu 112 yang dominasi memang satu lantai. Dan dua lantai tersebut luas tanahnya juga sama 60 meter persekian, luas bangunannya adalah 52 meter persegi, dia lebih besar sedikit. Ini bisa dilihat di dalam gambar ya, ya. Proyek kami juga sudah berprogres sekarang dengan rumah contoh sudah jadi, pintu gerbang juga sudah jadi, dan tahap sekarang adalah kita adalah progres pembangunan unit-unit rumah yang terjual. Oke, next. Ini menggambarkan adalah set plan dari total keseluruhan area 15 hektar di mana di dalam Grandia Lift ini mempunyai keunggulan konsepnya mempunyai banyak fasilitas. Kalau dilihat ini ada commercial area, ada pasok-pasoknya ini ada beberapa yang kotak-kotak itu semua itu adalah fasilitas-fasilitas yang mulai dari children playground, kemudian ada wellness, ada lapangan basket, dan kemudian ada clubhouse juga di atas clubhouse area. Nah, posisi kebetulan memang di sepanjang ada hijauan itu karena ada sungai yang cukup lumayan dalam dan cukup oke buat kita karena akan menjadi konsep landscape yang cukup bagus dan posisinya entrance-nya adalah persis di jalan raya Sudamani dan posisi juga hanya cuma 1 kilometer aja dari stasiun Parung Panjang dan cukup dekat. Jadi secara lokasi cukup bagus. Next, ya. Ini yang tadi saya ceritakan fasilitas project cluster gate ini udah jadi di lapangan. Ini komersial area kita jadikan marketing gallery atau kantor pemasaran sekarang. Dan ini nanti fasilitas yang akan kita bangun yang digambarin di bawah ada beberapa tempat main anak, ada clubhouse, beberapa. Next, kurang lebih set plan seperti ini. Jadi keseluruhan area. Oke, video next. Ada video ya. Itu kita mau tunjukin progres proyek dan konsep dari Grandia. Ya. Ya, ini menceritakan soal Parung Panjang secara umum. Hasilnya
dekat sekali dengan tol yang Serpong yang terbaru. Ini menceritakan berada profilnya kita misalnya berjanji ada apa namanya. Kasih dia dekat sekali dengan BSD. Ini tipe-tipe rumah yang ada ya cuma satu lantai selesai dan bisa gelap. Ada satu kamar, dua kamar, tiga kamar. Step bisa sampai tiga kamar. Ini ada dua lantai, sama juga bisa dua kamar dan tiga kamar. Ini adalah suasana pada waktu penjualan tahun 2023 di bulan 6. Kita nggak baru start launching waktu itu. Dan ini waktu Januari kalau nggak salah Desember kita udah mulai groundbreaking, jadi untuk pembangunan unit rumah. Jadi setiap minggu ada aktivitas di kantor pemasaran, ini ibu-ibu yang konflik ya. Ini lebih untuk overview Grandia. Ada video satu lagi menceritakan progres proyek ya. Kalau nggak salah. Ya, ini untuk menunjukkan progres yang posisi per April atau Mei salahnya. Nah, ini ya. Tapi belum bisa belum. Oke, play. Progres untuk pembangunan Mei 2024. Kita ngejar nanti akhir Juni ini unit-unit terbangun. Ini Mei tengah atau awal kalau nggak salah. Jadi ada beberapa ini yang udah laku, kita kejar nanti bulan Juni ini, akhir Juni bisa 105, kan ada bebas PPN kan dari pemerintah, customer yang sudah beli, Juni, harapannya udah bisa 105 unit. Ini Mei awal itu. Kurang lebih itu untuk nunjukin project yang sedang dikerjakan oleh pihak ASPI. Presentasi berikutnya next soal kinerja keuangan dan pergerakan angka saham. Thanks. Oke, sedikit overview untuk kinerja keuangan tahun 2023. Pendapatan SPI kita tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14% dari 8 miliar 395 juta rupiah. Perseroan di tahun 2023 mengalami kerugi komprehensif sebesar minus 2 miliar 483 juta rupiah, berkurang sebesar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu sebesar minus 2 miliar 862 juta rupiah. Untuk aset, total aset sebesar 95 miliar 557 juta rupiah tahun 2023, naik 5% dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 91 miliar 92 juta rupiah. Dan untuk ekuitas perusahaan sampai dengan akhir Desember 2023, ekuitas ASPI adalah sebesar 70 miliar 858 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 1% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 70 miliar 79 juta rupiah. Ya, untuk tahun 2024 ini kita juga menargetkan mungkin marketing sales dari proyek Grandia Live sama Rakama yang lagi berjalan sebesar
80 miliar rupiah untuk tahun 2024 dan ya kira-kira seperti itu sih gambarannya untuk sekilas kinerja keuangan dan target marketing salesnya tahun ini ya. Jadi itu berikutnya mengenai nah, Terima kasih Bapak Suwandi dan Bapak Jansen atas paparan yang telah diberikan. Tiba saatnya untuk memasuki ke dalam sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya membaca tata cara tanya jawab. Sesi tanya jawab dimulai setelah moderator membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan hanya dapat disampaikan via chat room. Pertanyaan yang disampaikan langsung tidak akan dilayani. Pertanyaan dikirimkan dengan format nama lengkap, institusi yang diwakili, lalu pertanyaan. Untuk investor retail yang mewakili diri sendiri, cukup dituliskan individu atau pribadi pada bagian keterangan. Sesi tanya jawab akan dibatasi hanya sampai 3 pertanyaan pertama. Bagi pertanyaan yang belum dibahas atau belum terjawab, dapat dialamatkan ke info@ansa-desline.com. Pertanyaan yang disampaikan sebelum sesi tanya jawab dibuka oleh moderator tidak akan dibacakan. Untuk peserta baik secara online maupun yang hadir dipersilakan jika ada pertanyaan. ya, Pak, boleh. Saya Luki Pak dari Suara Demokrasi dari Kereta ini. Dari Kira-kira tadi di hasil dari grup tadi Pak, apakah ada perubahan di direksi Pak? Nah, pertanyaan kedua, apakah ada belanja modal Pak untuk tahun 2024 ini Pak? tambahan modal. Ya, ya, itu aja. Oke, makasih Pak ya. Ya, eh, ya. Mengenai tadi yang pertama yang soal mengenai apa tadi? Hasil dari RUPS tadi, Ah, apakah ada pergantian direksi Pak? untuk pergantian direksi atau komisaris seluruh kita nggak ada perubahan Pak, masih tetap dengan yang lalu gitu. Untuk mengenai film modal dari Bapak ya. Nah, Untuk capex tahun ini kita untuk pengembangan Grandia sama di Arkamaya kita menyiapkan sekitar 15 miliar ya, untuk pembangunan rumah dan ya pengembangan infrastruktur di proyek tersebut. masih proses pembangunan. Saya dari media Japan Indonesia mau menanyakan bagaimana strategi pemasaran dari Ansalen ini untuk meningkatkan penjualan di tahun ini gitu. Dan targetnya berapa di tahun 2024 ini. Terus kedua, apakah ada ekspansi perluasan proyek kemana di tahun 2024 ini? Terima kasih. Strategi untuk pemasaran kita di 2024 dari Salem kita fokus memang adalah di Grandialim karena Grandialim adalah yang paling besar kan dari dunia Salem. Nah, di Grandialim kita fokus karena kan di tahun 2024 kan ada masih ada program pemerintah bebas BPN sampai dengan Juli ini yaitu BPN 100%, sedangkan sampai dengan Desember kan BPN 50% dan 2025 kan kita kembali normal jadi BPN 12%. Nah, ini jujur aja memang itu momentum untuk para marketing untuk menjual produk gitu. Dan itu cukup lumayan membantu customer untuk tertarik untuk membeli properti. Di Grandialim juga sama. Kita juga merasakan ada dampaknya itu sehingga penjualan 2024 yang tidak berjalan sekarang ini sampai dengan bulan 5 kemarin ini cukup signifikan
dengan ada penjualan kurang lebih sampai 68 unit rumah, kurang lebih itu itu mungkin tidak kebuatnya ya, kurang lebih ya, itu. Dan kita akan genjot lagi di yang bulan sekarang ini sampai dengan bulan akhir, sampai dengan Desember, karena kan masih ada kesempatan untuk PPN 50%. Dan kalau melihat daripada yang sudah berjalan, mestinya optimismenya cukup gede. Karena kenapa? Karena yang kemarin, yang sekarang ini kan pembangunan kloter pertama, pembangunan rumahnya kan sudah kelihatan dan sudah jadi untuk serah terima. Berarti nanti yang berkata kita kloter kedua di Desember, mestinya bukti dari developer sudah ada, menambah keyakinan dari konsumen untuk bisa membeli. Dengan promosi yang kita jalankan, kita mengikuti tren dari dari yang ada zaman sekarang. Kita banyak menggunakan memang promosi secara digital marketing. Jadi kita ada sosmed, kita ada Instagram, kita ada di Facebook, segala macam. Itulah menjadi ujung tombak cara promosi kita. Selain juga pasti ada signboard segala macam secara konvensional tetap ada. Lebih. Pak, ada ekspansi tadi Pak, kemana gitu, kalau luar kota, kalau masih di Jakarta. Sementara sampai hari ini jujur aja masih belum ada, karena kita kepingin konsentrasi untuk memanfaatkan penjualan ini aja dulu sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya bisa cepat selesai, karena insentifnya pemerintah kan limited waktunya. Jadi kalau tanya sampai sekarang sementara belum ada, mudah-mudahan tahun depan ada. Ya, Pak, siap. Ya. Masih banyak Bu, Bapak. Ya, Kasih Pak. Yang dari sana? Kan tidak ada. Tidak. Terang kosong. Jika tidak ada pertanyaan, paparan publik ini akan kita tutup. Dengan ditutupnya paparan publik tahunan ini, dengan demikian berakhir pula seluruh paparan publik tahunan PT Andalan Sakti Primindo Tbk pada siang ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada para pemegang saham dan para hadirin sekalian, sehingga forum pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon agar dibukakan pintu maaf segera. Selamat siang.